Kemarin kita sudah membahas dua maf'ul, yaitu maf'ul li ajli, maf'ul min ajli, dan maf'ul lah. Kemarin ada PR-nya. Apa itu? Darabtu ibni ta'adduban lahu. Mana i'rabnya itu? Darab fi'il madhi mabniun 'ala sukun liittisalihi bi dhamir rafa' mutaharrik la mahalla lahu min al-i'rab. At-ta dhamirun muttasil mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Ibni maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi alama qabla ya'il mutakallim mana min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah li'annahu min ismin mudhaf ila ya'il mutakallim. Ta'adduban maf'ul li ajli, ini dia maf'ul li ajli mansub wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu al-akhir lana min ismil mufrad lahu jar dan majrur ya. Lam harfu jar mabni 'ala al-kas mabniun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Al-ha dhamir muttasil mabniun 'ala ad-dhamm fi mahalli jarrin majrurun bilam, fi mahalli jarrin majrurun bilam, atau bisa juga majrurun biharfil jar. Baik, berikutnya ja'al amiru wal jaysha. Ja'a fi'il madhi mabniun 'al fath la mahalla lahu min al-i'rab. Al-amiru fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu 'ala akhiri li'annahu min ismil mufrad. Al-waw wawul ma'iyyah mabniun 'al fath la mahalla lahu min al-i'rab. Al-jaysha maf'ulun ma'ah mabniun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhiri li'annahu min ismil mufrad. Sudah ya? Masyaitu wal qamara. Masya mabniun fi'il madhi mabni ala sukun liittisali bi dhammir rafa' mutaharrik la mahalla lahu min al-i'rab. At-ta dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Al-waw wawul ma'iyyah. Kemudian al-qamar sama ya, dia adalah maf'ul ma'ah. Sekira mudah ini. Baik, berikutnya kita masuk pada mansubat yang kelima, yaitu maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi, dan ini juga disebut dengan dzarfun. Disebut dengan dzarf. Jadi setiap dzarf itu mansub ya. Apa itu dzarf? Dzarf itu apakah nama tempat atau nama waktu ya? Ya, nama tempat atau nama waktu itu dzarf. Dan setiap dzarf itu mansub. Mansub sebagai apa? Maf'ulun fihi. Ya, maf'ulun fihi. Perhatikan definisinya. Maf'ulun fihi huwa ismun yudhkaru libayani zamanil fi'li au makanihi. Zamanil fi'li au makanihi. Iya, ditambah hak di belakangnya. Zamanil fi'li au makanihi. Maf'ulun fih itu adalah suatu isim, ismun, suatu isim, yudhkaru yang disebutkan, libayani untuk menjelaskan, zamanil fi'il waktu terjadinya fi'il, ya, sebuah perbuatan,
atau tempatnya, ya, tempat terjadinya suatu perbuatan itu. Saya ulang ya, maf'ulun fi itu adalah suatu isim yudhkaru yang disebutkan libayani untuk menjelaskan. Apa yang dijelaskan? Zamanul fi'li, waktu terjadinya fi'il, atau makanihi, atau tempatnya, ya, tempat terjadinya fi'il tersebut. Maka di sini jelas ya bahwa maf'ulun fihi itu isim yang mansub berkaitan dengan tempat atau waktu. Ya. Dia mansub sebagai apa? Penjelasan, ya, yang berkaitan dengan tempat atau waktu terjadinya perbuatan tersebut. Makanya di situ lihat dzarf ada dua ya. Dzarf itu ada dua. Dzarful zaman dan dzarful makan. Kasih alif lam situ ya, al makan, karena zaman ada alif lamnya juga. Dzarful zaman dan dzarful makan. Dzarful zaman itu adalah apa? Nama waktu. Ya. Apa contohnya? Misal al-yauma. Al-yauma artinya apa? Hari. Itu dzarful zaman, nama waktu. Kemudian dzarful makan, contohnya amama. Apa artinya amama? Di depan. Khalfa, di belakang. Ya. Itu namanya dzarful makan, nama tempat. Perhatikan ya, semua dzarf, apakah dzarful zaman atau dia dzarful makan, itu mansub. Dia mansub. Mansubnya sebagai apa? Mansub sebagai maf'ulun fihi. Paham? Ya. Hanya dalam pembahasan kitab nahwu biasanya, ya, kalau ada dzarful zaman dan dzarful makan, langsung saja disebut mansub ala dzarfiyah, mansub sebagai dzarf. Jarang lagi disebut maf'ulun fi. Ya, sama saja ya. Dia maf'ulun fi atau dzarf. Baik, di situ ada definisinya dzarful zaman. Tolong diperhatikan. Apa itu dzarful zaman? Dzarful zaman huwa, apa tadi artinya dzarful zaman? Nama waktu. Itu adalah ibaratun anil ismi ad-dalli ala zaman al-mansubi bil lafzi ad-dalli ala al-ma'na al-waqi'i fihi. Baik, dzarful zaman itu adalah ibaratun anil ismi, suatu ibarah akan sebuah isim yang menunjukkan atas waktu. Menunjukkan atas waktu. Jadi dia harus isim ya. Ya, dzarf itu tidak bisa fi'il atau huruf. Ya. Tapi dia isim. Itu dzarful zaman. Ibaratun anil ismi itu mengeluarkan fi'il dan huruf. Ad-dalli ala zaman yang menunjukkan atas waktu, mengeluarkan al-makan ya. Al-mansub, dan dia adalah isim yang mansub bil lafzi, dengan lafaz yang menunjukkan atas makna yang terjadi padanya. Maksudnya makna yang terjadi pada waktu itu. Misalnya dikatakan darastul yauma. Apa artinya darastul yauma? Saya telah belajar pada hari ini. Ya. Al-yauma mansub ya. Karena dia dzarful zaman. Ya, dia isim mansub yang menunjukkan atas waktu. Ya. Menunjukkan atas waktu.
dengan lafaz yang menunjukkan atas makna yang terjadi padanya. Kapan terjadinya itu belajar? Al-yauma, hari ini. Begitu ya. Jadi dia sekaligus menunjukkan kejadian itu terjadi padanya pada waktu tersebut. Ya. Contoh yang lain, ya. Contoh yang lain misalnya dikatakan nimtul laila. Apa artinya? Saya tidur di malam ini. Kapan terjadinya tidur? Di malam ini. Paham ya? Ya. Maka al-laila sebagai dzarfuz zaman. Sudah bisa difahami ya? Ya. Berikutnya dzarful makan. Definisi dzarful makan huwa ibaratun 'anil ismi dalli 'alal makani al-mansubi bil lafdhi dalli 'alal ma'na al-waqi'i fihi. Dia suatu ibarah akan isim yang menunjukkan atas makan, tempat, ya. Nama tempat yang mansub dengan lafaz yang menunjukkan atas makna yang terjadi padanya, yakni terjadi pada tempat tersebut. Ini sama dengan dzarfuz zaman. Bedanya tadi apa? Kalau dzarfuz zaman al-ismud dal ala zaman. Kalau dzarful makan ismud dal ala alal makan. Itu saja bedanya ya. Satu nama waktu, satu nama tempat. Selesai. Misal, contohnya zahabtu yaumal ahadi. Apa artinya? Saya pergi di hari Ahad. Zahabtu yauma. Saya telah pergi di hari Ahad. Zahabtu yaumal ahadi. Saya telah pergi di hari Ahad. Yang mana di situ zahabtu sudah bisa di i'rab ya. Kemudian yauma sebagai apa? Dzarfuz zaman atau maf'ulun fi. Ya. Cara mengi'rabnya di situ tidak ada disebutkan ya cara mengi'rabnya. Kalau dia disebut maf'ulun fi maka dikatakan yauma maf'ulun fihi mansub. Ya. Zahabtu yaumal ahadi. Lihat di sini yauma. Yauma ini kalau di i'rab menjadi apa? Maf'ulun fihi. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhiri li'annahu min ismil mufrad. Ya, tapi yang masyhurnya i'rabnya seperti ini. Ya. Ini bisa juga di i'rab seperti ini dan ini yang masyhur. Yauma dzarf apa? Dzarfuz zaman mansubun ala dzarfiyah. Wa alamatu nasbihi apa? Al-fathatu adh-dhahiratu ala akhiri li'annahu min ismil mufrad. Ya. Jadi bisa ini, tapi ini yang masyhurnya ya, ini yang masyhurnya. Langsung disebut dzarfuz zaman mansubun ala dzarfiyah. Dia dzarfuz zaman mansub di atas atau dia mansub sebagai dzarfiyah. Mansubun ala dzarfiyah wa alamatu nasbiha al-fathatu adh-dhahiratu ala akhiri li'annahu min ismil mufrad. Baik. Contoh yang kedua apa ini? Tahta amamal ustadi. Sama kan?
Apa di situ? Bergabung. Tahta dengan amama bergabung dua. Makanya Qumtu amamal ustadi. Iya. Contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. Qumtu diperbaiki ya. Qumtu amama ustadi. Apa artinya? Saya berdiri di hadapannya ustadz. Ya, di hadapannya guru. Lihat amama ini. Ya. Dzarfu apa ini? Dzarf apa? Hah? Dzarful makan. Hah? Makan. Mansubun ala dzarfiyah. Begitu. Mansubun ala dzarfiyah. Baik, sudah? Paham sampai sini i'rabnya? Sudah ya? Ya. Zarful zaman maupun zarful makan. Baik, lihat di situ ada tambahan faidah. Bisa dilihat ada tambahan faidah. Zarf, ya, ditinjau dari sisi lain ya. Zarf itu ada dua, ada zarf yang mukhtas dan ada zarf yang mubham. Ada dzarf yang mukhtas, ada dzarf yang mubham. Mukhtas itu dikhususkan, mubham itu diumumkan. Ya, mubham belum diketahui secara pasti. Ya. Perhatikan definisinya, mukhtas, dzarf yang mukhtas, dzarf yang dikhususkan itu adalah huwa ad-dallu ala miqdarin muayyan mahdudin minaz zaman. Dia adalah dzarf yang menunjukkan atas miqdarun muayyan. Miqdar itu adalah ukuran tertentu. Mahdud, ya sudah ditentukan. Minaz zaman, dari waktu. Lihat contohnya, misal asy-syahru. Apa artinya asy-syahru? Bulan. Bulan itu ditentukan jumlahnya kan? Ya. Jadi dia mukhtas, dzarf yang mukhtas. Karena dia menunjukkan atas miqdar, ukuran tertentu. Ya, jadi ada ukuran tertentunya. Nah, yang dibatasi, mahdud, dibatasi dari waktu. Seperti asy-syahru, bulan. Ya, bulan dibatasi berapa hari? 30 hari saja kan begitu ya? As-sanah, tahun. Tahun ada batasannya kan? Ya, al-yaum, hari. Hari ada akhirnya juga. Ada batasnya. Ad-dar. Ini dari dzarful makan. Ya. Ad-dar, rumah. Al-hadiqah. Apa? Kebun. Ma'had. Dihilangkan alifnya itu. Ma'had, ya, pesantren, itu dibatasi semua. Nah, kemudian dzarf yang mubham, dzarf yang mubham itu adalah huwa ad-dallu ala miqdarin ghairi muayyan.
Dia dzarf yang menunjukkan atas miqdar, kadar, ya, ukuran yang tidak ditentukan. Kadar tidak tertentu kadarnya. Lihat contohnya. Misal al-waqtu. Al-waqtu. Al-waqtu itu dzarf apa? Al-waqtu. Dzarfuz zaman. Dan waktu itu tidak ada batasannya, ya kan? Ya, tidak ada batasannya, maka dia adalah dzarf yang mubham. Az-zaman, al-hin, hin tatkala, saat. Wara'a di belakang, amama di depan. Ini tidak ada, ya, tidak ada waktu tertentunya. Tidak ada waktu tertentunya dan tidak ada batasan akhirnya. Ya. Maka itu adalah dzarf mubham. Ini faedah saja ya. Karena sama saja apakah dia dzarf mukhtas atau dzarf mubham, sama saja semuanya itu mansub ala dzarfiyah. Paham? Iya. Sama saja. Yang penting antum tahu saja bahwa ada dzarf yang mukhtas, ya, yang terbatas, ya, jaraknya, atau kalau dia dzarful makan terbatas jaraknya. Kalau dia dzarful zaman terbatas apa? Waktunya, ya kan? Iya. Ada dzarf yang mubham yang tidak terbatas waktu dan jaraknya. Baik. Berikutnya pembagian yang lain dari dzarf. Dzarf itu juga terbagi dua, ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Ini yang penting ini. Karena ini berkaitan dengan i'rab. Ini penting sekali antum fahami. Ya. Ketika antum mengi'rab, itu harus tahu, oh ini dzarf. Tapi dzarf ini mabni atau mu'rab. Jadi ada yang mu'rab. Contohnya apa? Misal yauman, lailan, syahran, sanatan. Ya. Yauman hari, lailan malam, apalagi syahran bulan, sana tahun. Nah, ini semuanya apa? Contoh-contoh dzarf yang mu'rab. Kemudian ada dzarf yang mabni. Misal contohnya amsi, idzan, haitsu, al-ana. Itu tidak pernah berubah. Amsi. Apa artinya amsi? Amsa itu sore. Kalau amsi kemarin. Ya. Mata ji'ta, ji'tu bil amsi. Kapan kamu datang? Saya datang kemarin. Ya, saya datang kemarin. Maka amsi ini tidak pernah berubah menjadi amsa, amsu. Ya, dia tetap amsi. Bagaimanapun kondisinya. Maka dia mabni, ya, dia i'rab dengan cara mabni. Idzan, apa artinya idzan? Kalau begitu, nah itu juga dzarf. Ya. Idzan, tetap dia idzan, tidak pernah izin, tidak pernah idun. Haitsu, haitsu sisi atau arah. Ya, min haitsu dari arah. Coba lihat ya, tidak berubah dia. Min haitsu, tidak berubah menjadi min haitsi. Padahal kemasukan huruf jar. Kenapa? Karena dia dzarf yang mabni. Al-an, apa artinya al-an? Ya, sekarang. Dia tetap al-ana. Tidak pernah al-anu. Apalagi al-ani. Ya. Dia tetap al-ana. Ya. Masukkan huruf jar minal a-na. Tetap. Ya, tidak bisa berubah. Karena dia dzarf yang mabni. Baik. Sampai sini selesai pembahasan kita dari maf'ulun fihi. Baik. Yang intinya itu antum bisa mengi'rab dan antum bisa mendeteksi, ya, pada suatu kalimat, oh ini kata yang maf'ulun fihi. Ya, yang intinya tadi dia adalah dzarf, ya. Apakah dzarfuz zaman atau dia adalah dzarful makan. Dzarfuz zaman dan dzarful makan sama saja i'rabnya. Ya, sama saja i'rabnya, mansubun ala dzarfiyah. Tapi yang bisa di-i'rab dengan i'rab seperti ini adalah dzarf dari jenis dzarf yang mu'rab. Paham?
Dzarf dari jenis apa? Dzarf yang mu'rab. Ya, bukan dzarf yang mabni. Ya, kalau yang mabni langsung saja amsi misalnya, amsi. Dzarfuz zaman mabniun alal kasri. Ya, fi mahalli dia. Fi mahalli, tergantung fi mahalli apa? Minal amsi. Misalnya berarti dzarfuz zaman mabniun alal kasri fi mahalli jarrin biharfil jar. Ya, tergantung kedudukannya apa. Bil amsi, ya. Ya, lihat contohnya di sini. Jitu bil amsi. Ya. Jitu ya fi'il dan fa'il ya. Terus bi harfu jar. Ya. Al amsi ini apa? Dzarf. Dzarf apa ini? Dzarf apa? Dzarfuz zaman mabni ya. Ya, ini yang contoh yang mabni. Mabniun ala apa? Alal kasri. Ya, dia bukan la mahalla. Ya. Kenapa? Karena dia isim ya. Dzarf. Berarti fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin majrurun bi ya, bisa bil ba, bisa juga bi harfil jar. Selesai. Jadi amsi dzarfuz zaman mabniun alal kasri fi mahalli jarrin majrurun bil ba, atau bisa juga fi mahalli jarrin majrurun bi harfil jar. Sudah? Itu contoh i'rab untuk apa? Dzarf yang mabni. Kalau yang mu'rab seperti ini tadi. Baik, saya kira cukup dulu ya. Terlambat tadi kita mulai. 1 mansubat, yakni mansubat yang ke-5. Dzarf atau maf'ulun fihi. Lahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.